Mau ngecek HP kalian atau mau beli HP second tapi nggak tahu apa aja yang harus diperiksa? Halo guys, jadi di video kali ini aku mau bagiin tips ke kalian nih. Gimana sih caranya ngecek HP second atau mungkin sekedar pengen cek-cek fungsionalnya aja. Nah, di sini aku udah punya form general check up-nya dari Playfix. Jadi di mana kalian bisa cek semua fungsionalnya. Kalau misalkan kalian beli HP second nih, kalian nggak tahu kan harus apa aja yang diperiksa. Nah, di sini kita lengkap apa aja yang harus diperiksa biar fungsionalnya aman semua. Nah, di sini aku udah punya HP Infinix Note 40 Pro yang dimana sebenarnya aku ingin cek fungsionalnya aja sih buat nunjukin ke kalian gimana aja fungsional yang aku akan periksa. Nah, seperti apa sih pengecekannya? Aku akan nunjukin ke kalian nih. Yang pertama aku cek itu port charging, teman-teman. Nah, port chargingnya juga masuk ya, teman-teman. Hasil chargingnya dia masuk dan ampere yang dikeluarkannya juga normal, ada di 1,8 ampere. Aku tulis di sini port chargingnya dia normal dan di keterangannya ada di 1,8 ampere. Nah, untuk normal ampernya tuh berapa sih? Untuk normal ampernya di Android itu ada di 1,1 sampai dengan 2,5, teman-teman. Ampere segitu kayak di 1,2, 1,8 itu masih normal. Lanjut, kita akan cek di bagian handsfree. Nah, karena di sini udah nggak ada USB jack-nya, jadi kita akan skip untuk handsfree-nya, teman-teman. Selanjutnya yang paling penting kita akan cek di bagian LCD. Nah, caranya seperti ini aja, teman-teman. Yang paling simple kita drag aja untuk di bagian aplikasi-aplikasi random. Dicek seperti ini. Jika aplikasinya putus atau terlepas, ada kemungkinan touchscreen-nya itu dia tidak berfungsi. Ini berfungsi semua ya, teman-teman. Tapi di sini kaca LCD-nya pecah, teman-teman. Nah, kecil seperti ini, halus, semoga kelihatan sih. Soalnya halus banget. Nah, jika tidak normal seperti ini, kita akan tulis di bagian tidak normal di bagian LCD-nya dengan keterangan kaca LCD pecah di bagian bawah kiri. Selanjutnya kita ke sinyal seluler. Di sinyal seluler, kalian langsung aja bisa lihat di notifikasi barnya apakah dia terbaca kartu atau tidak. Kalau misalkan di handphone yang sekarang ini terbaca, teman-teman. Nah, ini untuk di bagian sinyalnya dia terbaca ya, teman-teman. Ada di kartunya itu ada Bayu dan Indosat Uridu. Jadi aku akan checklist di bagian normal untuk di bagian selulernya. Oke, untuk sinyalnya udah normal dan selanjutnya kita ke bagian WiFi. Nah, untuk di bagian WiFi-nya juga connect ya, teman-teman. Dia muncul sinyal dan juga udah terkoneksi di sini. Jadi aku akan tulis di normal di bagian WiFi dan juga Bluetooth. Karena kalau WiFi dan Bluetooth itu dia satu jalur, teman-teman. Jadi kalau misalkan WiFi-nya bisa, otomatis di Bluetooth-nya juga bakalan bisa, teman-teman. Yang selanjutnya nggak kalah penting yaitu kamera depan dan kamera belakang. Kalian bisa langsung aja ngecek, caranya ke kamera aja. Nah, seperti ini. Biasanya yang dicek itu kayak 1 kalinya sampai 3 kalinya juga dicek sampai zoom-zoomnya. Biasanya apa aja sih kerusakan kamera itu? Biasanya ada jamur, ada kotoran, biasanya nanti terlihat di bagian lensanya. Nah, kalau kayak gini normal ya. 10 kali sampai 1 kalinya juga normal. Nah, normal semua ya. Untuk kamera depannya ada seperti ini. Bisa dicek seperti ini, langsung ke muka aja. Biasanya kalau kerusakan kamera depan pun sama aja, kayak ada kotoran atau ada jamur, biasanya sama. Nah, seperti ini kamera depannya udah normal. Aku akan checklist di bagian kamera belakang dan kamera depannya sudah normal. Di bagian flash, gimana sih cara ngecek bagian flash? Langsung aja kalian nyalakan senter pada handphonenya. Nah, seperti ini, senternya udah nyala, berarti di bagian flash juga udah nyala. Lanjut kita ke bagian mikrofon atas. Nah, gimana sih cara ngecek bagian mikrofon atas? Mungkin kalau misalkan mikrofon bawah, kalian bisa ngecek langsung dengan sound recorder atau memory recorder, kalian bisa langsung. Tapi untuk mic atas, kalian itu harus cek bersamaan dengan kamera depan. Nah, ini aku udah ada di kamera depan. Nah, lanjut, cara mengeceknya tuh seperti ini. Record di bagian kamera depan, terus cek. Langsung kita seperti ini, karena ada mikrofon di daerahan atas ini. Dan ini dia hasilnya. Bagian kamera depan, terus cek. Langsung kita seperti ini, karena ada mikrofon di daerahan atas ini. Jadi itu untuk mikrofon atasnya udah aman. Aku akan tulis normal di bagian mikrofon atas. Untuk mikrofon bawah, seperti yang aku bilang tadi, kita bisa ngecek di bagian memo suara. Cek. Nanti akan hasilnya seperti ini kalau misalkan mikrofonnya dia bisa. Aku akan coba save dulu dan putar untuk audionya. Nah, itu dia untuk mikrofon bawah. Lanjut kita ke bagian speaker atas. Nah, speaker atas ini kalian bisa ngecek langsung bersamaan dengan sensor teleponnya. Karena input speaker atas yang dikeluarkan itu sama seperti halnya sedang menelpon. Jadi
kita harus langsung cek dengan sensor teleponnya. Untuk cara cek sensor telepon seperti apa sih biasanya? Nah, kalian bisa langsung masuk ke telepon, terus klik dial 112. Nah, langsung tempelkan ke kuping kalian. Nah, kalau layarnya mati, berarti sensor teleponnya masih aman. Selanjutnya ke speaker bawah. Kalau di speaker bawah, kalian bisa masuk ke setting, sound and vibration. Kalian bisa langsung geser medianya aja, teman-teman. Nah, setelah geser medianya, kalian akan mendengar bunyi suara. Nah, seperti ini. Itu untuk speaker bawah. Selanjutnya kita akan ke bagian baterai. Untuk baterai di sini ada di bagian baterai and power saving. Nah, di sini ada baterai setting, baterai usage. Nah, di sini untuk persentase baterainya udah masih normal ya, teman-teman ya. Dari 100 sampai low-nya masih tersisa sekitar 5 jaman. Nah, karena di bagian baterainya masih normal, kita checklist juga di bagian normal. Selanjutnya ke bagian getar. Nah, untuk ngecek bagian getar, kalian bisa searching aja di setting, terus klik getaran atau vibrate. Kalian bisa tes getar pakai vibrate for call. Kalian bisa pakai use vibration and haptic di sebelah sini, lalu klik di sebelah sini, lalu nyalakan kembali. Nanti akan ada rasa getaran pada handphone kalian. Itu berarti tandanya getaran handphone kalian masih normal. Selanjutnya di bagian kompas. Kompas kalian bisa masuk ke aplikasi kompas yang ada di tools, terus di bagian kompas sebelah sini. Kalau misalkan digoyangkan seperti ini, handphonenya masih ada muncul-muncul angka, itu tandanya kompasnya masih normal. Ini kompasnya masih normal ya, teman-teman. Selanjutnya ada on off dan volume. On off dan volume biasanya diceknya seperti ini, teman-teman. Dengan tombol yang ini, nah diklik seperti ini, akan ada muncul bar volume, naik dan turun. Kalau misalkan untuk tombol power tinggal diklik. Nah, handphonenya udah mati, berarti tandanya tombol-tombolnya udah normal juga. Untuk pengecekan bagian housing dan backlash, seperti ini teman-teman, kalian cek aja secara fisiknya. Karena kalau backlash itu biasanya dominan di bagian belakang. Backlash dan housing itu seperti keseluruhannya. Entah itu kaca kamera, entah itu frame di samping, itu apakah ada lecet atau ada penyok, kalian bisa cek seperti ini. Nah, untuk backlash dan housingnya udah aman, teman-teman. Nggak ada bengkok, nggak ada lecet, ya udah oke sih overall. Nah, yang terakhir ada di bagian NFC. NFC cara mengeceknya itu sama, kita akan mencari menu NFC di bagian setting. Tulis saja NFC. Nanti akan muncul seperti ini, klik. Lalu kalian bisa tempelkan NFC-nya seperti ini. Nah, NFC-nya sudah terbaca seperti ini, sekali lagi. Nah, NFC-nya terdetek ya. Nah, itu dia teman-teman, cara mengecek handphone, fungsional handphone, atau mungkin kalian yang udah beli HP second tapi nggak tahu ngeceknya gimana. Nah, itu dia untuk pengecekan handphonenya. Tapi kalau misalkan kalian bingung, kalian bisa langsung aja datang ke Playfix, teman-teman. Karena di sana cek dan konsultasi gratis. So, itu dia tips untuk pengecekan handphone kalian. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Nah, ini dia untuk form pengecekannya. Thanks me later.